Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santa Maria pada alamat masing-masing. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kami ingatkan kembali. Yang pertama, selama berada di dalam gereja, umat diimbau selalu menjaga keheningan serta menonaktifkan handphone atau alat komunikasi lain yang menggunakan sinyal berfrekuensi tinggi agar tidak menjadi dalamnya perangkat video monitor. Dua, untuk menjaga kesehatan bersama, umat diimbau tetap menerapkan standar protokol kesehatan, tidak berjabat tangan, selalu mengenakan masker, serta mengikuti setiap arahan petugas selama berada di lingkungan gereja. Pada saat menerima kopi, ada pemberian berkat bagi anak-anak yang belum menerima kopi pertama. Berkat akan diterimakan di depan pintu selatan awal. Mohon kerjasama orang tua untuk mengarahkan anak-anak dengan tetap menggunakan arahan tersebut. Demikian yang perlu kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama kepada ucapan. Pengumuman kolektor Minggu 23 April tahun 2023. Kolektor yang pertama sebanyak 3.675.000 rupiah. Sama siapa? Dan kolektor yang kedua Rp793.200. Kolektor memiliki bantuan seminar bisa membeli lingkungan sampel Herkus sebanyak Rp173.000. Romo dan segenap pengurus Dewan Konsolidasi mengucapkan terima kasih. Lain-lainnya, dan pertama, Jalur Kredit Union akan mengadakan rapat anggota tahunan pada hari Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat atau setelah 9 bertempat di Masjid Gereja Santa Maria pada alamat. Mohon kehadiran seluruh anggota dan pengurus Kredit Union mengingat pentingnya acara tersebut. Apabila halangan hadir, wajib untuk memberitahu. Pengumuman ini juga berlaku sebagai pendapat. Yang kedua, Panitia PPDB SMA Pemimpinan 1 Yogyakarta membuka pendaftaran untuk peserta didik tahun ajaran 2023-2024. Untuk informasi dapat menghubungi kontak peserta atas nama IDN dan IURAN. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada poster atau pamflet di belakang gereja. Yang ketiga, telah dibuka pendaftaran kelompok musik muda Gereja Santa Maria pada awal Minggu. Bagi kaum muda yang memiliki bakat di bidang musik, pendaftaran secara online melalui Google Form dapat dilihat di Instagram. Bagi setiap di Instagram, Komisi Muda _GMBA dan papan pengumuman di belakang gereja. Pendaftaran secara offline diadakan setiap hari Minggu, mulai dari tanggal 30 April atau hari ini dan tanggal 14 Mei 2023. Pendaftaran offline dilayani di jasa bagian belakang. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo dan Budi Susanto. Bapak, saudara-saudari dalam Kristus, sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita doakan bersama doa.
Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari asli dalam Kristus, kemudian para pengasuh, kita silakan nyanyian dari puji syukur nomor 682, panggilan Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdiri, kita nyanyikan lagu yang sama-sama. Semua
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudara-saudari semua yang kasih para saudara, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari Minggu keempat di dalam masa Paskah dijadikan hari Minggu panggilan. Kita bersyukur, berterima kasih atas panggilan Imam, Bruder, Suster. Merupakan anugerah Tuhan bagi kita, bagi gereja. Karena itu setiap kali kita bersyukur, tetapi juga mohon kepada Tuhan agar panggilan menjadi imam, bruder, dan suster yang bekerja di ladang Tuhan terus bertumbuh, berkembang agar dapat melayani gerejanya. Marilah sejenak kita hening mensyukuri karunia ini bagi gereja, serta mohon agar selalu ditumbuhkan panggilan imam, bruder, dan suster di dalam gereja. Kita hening sejenak. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh Gembala kami dengan langkah yang gagah, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, dan hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, pergilah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah bangkit dan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu janji bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengesal dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku,
menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihatnya tidak ada di dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilu-pilunya kamu telah disungguhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Tuhan dan memelihara jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar.
Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, saudara-saudari sekalian, terima kasih. Saudara-saudara, selamat pagi berkah dalam. Ini gereja merayakan hari panggilan. Seperti tadi telah saya sampaikan pada awal Pradikaristi, kita diajak untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas panggilan menjadi imam, bruder, suster. Selama waktu-waktu yang ada, Tuhan selalu menyediakan panggilan itu untuk bekerja di ladang Tuhan. Nanti ada suster yang mau sharing mengenai panggilan menjadi suster. Saya juga akan memberikan sharing panggilan saya sebagai imam. Saya itu masuk seminari Mertojan itu dari SMP. Waktu itu masih menerima dari SR atau SD, seperti Monsinyur Haryo itu menerima dari SR, dari lulus SD masuk seminari. Dulu masih ada, sekarang yang dari SD sudah diadakan. Saya masuk dari SMP. Dulu saya sekolah masih di asrama di Ambarawa. Itu dulu juga sekolah, termasuk sekolah misi, karena ada SGB, sekolah guru, dan kemudian juga namanya Panormal School kalau tidak salah. Tapi itu kemudian hilang dan tinggal SMP kalau masuk asrama di situ. Kemudian tahun 64 ya, tahun 64 saya masuk ke seminari dari SMP ke Mertojan. Tesnya hanya 1 hari tes. Waktu itu, kalau sekarang sudah sampai 3 hari tes masuk seminari hanya 1 hari pagi, kemudian sore pulang. Dan masih waktu itu juga kendaraan kembali ke Ambarawa itu tidak banyak. Sore pulang itu saya itu jalan kaki dari Mertojan itu sampai ke jalan kaki sambil menunggu bis, tapi kira-kira jam 4 sore, 5 sore tidak ada bis yang lewat. Karena itu terus jalan terus sampai Magelang. Dari Magelang terus saya tinggal di, terus datang ke Pasturan
Santo Ignatius itu yang dekat perempatan Jalan Magelang. Di sana ya sudah, kemudian oleh Pastor Romo itu di situ dibawa lagi ke Mertoidan, hingga di Mertoidan baru hari berikutnya kembali ke Ambarawa. Itu saya tertarik waktu itu juga tidak berpikir mengenai menjadi imam. Ya, tahu Romo, tahu, tapi tidak berpikir untuk menjadi Romo imam. Kemudian ditanya oleh Bruder yang mengasuh asrama itu, apakah kamu tidak ingin untuk masuk seminari? Pertanyaan itu baru membuat saya berpikir, masih menjadi Romo. Memang ada Romo, saya itu berasal dari Bantul, ada Romo, masih Romo Belanda itu. Jadi diajak ke sana kemari, pakai motornya itu, motor yang besar itu BMW ya masih Belanda itu, dibawa ke sana kemari di Misdina dan sebagainya. Mungkin ada gambaran seperti itu. Apalagi juga dulu Romo-Romo itu sering datang ke rumah, makan bersama di rumah. Jadi ada gambaran, oh begitu Romo. Dan kemudian bapak saya Guru Kanisius, jadi mungkin juga ada pendidikan Katolikan itu. Akhirnya juga tertarik ya. Waktu itu awalnya tertarik itu karena punya banyak teman, karena kawan-kawannya banyak di sana. Itulah mengawali seperti itu, mengawali untuk mengikuti jenjang pendidikan di seminari. Dan akhirnya juga dihabiskan. Mungkin begitu panjang, tetapi kalau kita melihat sejarah gereja Indonesia itu, membaca perkembangan sejarah, juga banyak imam-imam asing yang datang ke sini. Sebelum abad 18 sudah banyak datang ke Jakarta, Batavia, tetapi tidak mudah. Bahkan mereka juga ada perselisihan dengan orang-orang imam mungkin pendeta Kristen. Karena apa? Karena dulu Belanda itu kan mayoritas Kristen, dan karena itu kadang-kadang ada perselisihan untuk itu, dan banyak imam-imam yang telah berkorban hidupnya untuk masuk mewartakan Injil. Seperti yang dikatakan ini, Petrus memang Tuhan mengendaki ada kepemimpinan di dalam gereja. 12 para rasul dan diikat oleh Petrus. Memang sejak semula awal gereja, Yesus mengendaki ada kepemimpinan di dalam gereja. Sekarang dipresentasikan oleh Paus sekarang Paus Fransiskus, ada diputuskan kepemimpinan di dalam gereja. Karena itu dalam perkembangan seterusnya saya juga mengikuti dan syukur kepada Tuhan diperkenankan untuk mengabdi gereja sebagai imam. Saya dihabiskan tahun 77. Memang 27 Januari tanggal 25 sampai sekarang ya, dinamika itu menjadi imam orang yang juga ada kelemahan dari, tapi Tuhan berkenan untuk menggunakan. Kita bersyukur Tuhan berkenan menggunakannya untuk mengabdi bekerja di ladang Tuhan. Karena itu juga selalu mohon doa dan dapat setia dalam panggilan saya dari umat semuanya. Karena memang apa artinya hidup saya tanpa umat juga?
Apa artinya umat juga tidak ada imamnya? Santo Agustinus itu kalau tidak salah pernah mengatakan uxor tua, rex tua. Uxor itu apa? Istrimu adalah umatmu. Karena itu pada kesempatan ini kita juga ingin mendengarkan sharing suster ya dikabarkan tadi untuk menarik perhatian suster-suster kecil orang kecil ya bisa untuk menarik perhatian kita. Apakah masih tertarik panggilan ini pada zaman ini untuk menjadi imam, menjadi suster, bruder? Apakah ada sesuatu yang menarik? Apakah ada sesuatu yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan sekarang ini? Suster silakan untuk memberikan sharing. Ya, terima kasih Romo. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Kita kenalan dulu ya, Suster ya. Iya. Saya Suster Karina OP. Tinggal di Biara Dominikus, Jalan Kembang Raya nomor 179. Dekat yang jualan lupis Mbah Kismo apa ya? Suster kenal itu ya, Suster. Iya, baik, nama saya Suster Ika, saya dari Kongregasi Religius Maria Immaculata Misionaris Claretian. Rumah saya juga dekat dengan Suster, 50 meter saja di Nanggulan. Iya. Kita mau ngapain ini? Kita punya tamu istimewa ya. Iya, hari Suster ini ya. Hari ini kita bertambah suster-suster dan juga ada kayaknya Pater Romo atau Bapak Uskup. Bruder ini nih. Ada mungkin ini uskup ini. Ya baiklah, kita akan undang. Ini yang berpakaian suster dan bruder atau frater, kita undang untuk ke depan di sini. Ya, biar semua umat. Silahkan. Ya, silakan. Di atas aja ya, Suster. Ya. Dilihat. Di sini di tangga. Wah, luar biasa sekali. Tangga yang kedua ini. Iya, mari di paling atas. Kita beri tepuk tangan untuk tepuk tangan. Karena mau pakai bajunya saja sudah perjuangan ini. Iya. Kita beri aplaus. Ya, Biar terlihat semuanya. Setelah ini kan kita ya. foto ya. Baiklah, mari kita masing-masing menyampaikan namanya siapa, lalu pakai baju apa? Lalu ini perasaannya bagaimana mau pakai baju ini? Yang jujur enggak ya, kalau bilang ini apa sumo gitu nggak apa-apa. Silakan. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Helena Clarencia Cinta Prasetya, biasa dipanggil Helena. Perasaan saya menjadi suster hari ini sebetulnya jujur agak enak dipakai ya. Nyaman dipakai juga, dan aku juga senang bisa jadi suster hari ini. Suster apa ini? Suster apa itu? Baju putih dan kerudungnya biru. Bapak Ibu tahu kongregasinya? SSPS. Di sini ada Suster SSPS. Boleh berdiri, Suster. Biar dilihat. Oke. Lanjut lagi. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Nama saya Elizabeth Kelena Amorita, biasa dipanggil Elisa. Jadi perasaan saya tuh sama kayak Helen tadi. Ini bajunya adem, jujur, enak juga. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Swasti Nirwasita Utomo, biasanya dipanggil Asti. Jujur perasaan hari ini tuh ya seneng gitu bisa ngerasain pakai baju kayak gini. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Clara Martatia Kusumasari, biasa dipanggil Tia. Perasaan saya hari ini senang, cuman ini kerudungnya agak repot dikit. Selamat pagi, nama saya Ruth Kalimira Evelyn, biasa dipanggil Kiale. Jujur ini baju susternya bikin sumuk.
Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aurelia Davina Misaluna. Saya biasa dipanggil Aurel. Perasaan saya hari ini bisa menjadi suster, senang juga. Sama kayak kali. Ya. Selamat pagi, nama saya Eliza Rafisa Vena, bisa dipanggil Eliza. Perasaan saya hari ini senang sama kayak Aurel. Kenalkan nama saya Abel. Panas katanya. Namanya siapa? Romo? Halo, nama saya Leo, bisa dipanggil Kak Leo aja. Kak Theo. Baju Romo. Dingin. Kalau yang ini dingin. Halo, nama saya Karisa. Perasaan pakai baju suster senang dan panas. Tes. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Claudius Genesius Hartoko Putra Herbrata, bisa dipanggil Frater Putra. Untuk pakai bajunya nyaman, mungkin bisa jadi menjadi panggilan saya. Yeay. Amin, amin, amin. Perkenalkan, nama saya Dion. Perasaan saya pakai baju ini mungkin kayak daster ya. Ya, tapi saya tetap mau menikah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih suster-suster kecil dan Romo Bruder. Patah silakan kembali ke tempat. Iya, terima kasih. Sangat cocok sekali ya suster. Iya. Selama bertahun-tahun aku ngelihat kalau anak-anak memakai jubah suster atau frater itu kayak ada yang rada-rada lucu gitu ya. Tapi kok ini kayak cocok banget itu loh. Iya, kebanyakan cocok ini nih ya. Ya, semoga terpanggil juga ya. Ya, baik. Bapak Ibu, suster, saudara-saudari sekalian, terutama yang kaum muda, perasaan saya, nanti biar suster Ika juga cerita sendiri ya, perasaan saya sama seperti tadi saudari-saudari, suster-suster kecil ini dengan Romo, bahwa senang. Dulu waktu saya kecil, saya senang lihat. Dulu waktu saya kecil, saya cuma lihat, tidak dapat kesempatan untuk pakai ini. Jadi beruntunglah ini saudari-saudari kita, saudari-saudari kecil kita. Saya senang dan sampai sekarang juga senang menggunakan baju ini. Bagi mereka orang-orang muda yang ada keinginan walaupun sedikit saja ya, pengen jadi suster atau jadi Romo, simpel saja, datang dan lihatlah. Nah, kalau sekarang itu hal-hal apa-apa banyak dipermudah. Jadi kalau ingin tahu apa itu suster OP, apa itu suster RMI, SSPS, CSA, Bruder CSA dan sebagainya yang lain-lain, bisa tanya Mbah Google atau tonton dulu ya. Paling pertama nih tonton dulu media sosialnya gereja GMBA nih. Lihat YouTube-nya Komsos GMBA dan IG-nya yang hari ini sudah tayang nih videonya. Nah, silahkan di like, subscribe, ya, komen. Ya, jadi ini promo media sosial gereja kita ya. Ya baik, bahwa kami para biarawan-biarawati itu juga ada di dunia, jadi hal-hal seperti itu juga kami ketahui.
Sehingga jangan takut untuk rekan-rekan muda, jika ada keinginan datang dan lihatlah. Kalau ada macam-macam perasaan-perasaan, nanti kalau gagal malu, atau nanti takut nggak bisa, atau bagaimana, itu disingkirkan dulu. Yang penting gembira dan datang dan lihatlah. Lalu sebenarnya hari ini, hari doa panggilan itu bukan hanya untuk biarawan-biarawati, tapi panggilan untuk keseluruhan. Jadi untuk yang mau berkeluarga, tadi siapa ya? Frater Dion ya, KW bilangnya saya tetap mau menikah. Tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Semuanya panggilan itu baik, karena para suster, biaran-biarawati, romo, bruder itu juga asalnya dari keluarga. Tidak ada yang tidak berasal dari keluarga. Jadi membina keluarga juga tidak apa-apa. Itu ring dari saya. Suster Ika mungkin bisa melengkapi. Terima kasih, Suster. Jujur saya tadi merasa sangat bahagia sekali dan terharu ketika anak-anak yang memakai pakaian ini dari depan saya melihat bahwa ada harapan di gereja kita. Gitu, ada panggilan baru. Entah dengan cara apa Tuhan akan memanggil, kita tidak tahu. Karena caranya itu sungguh sangat misteri. Meskipun kami kongregasi suster-suster di sini dan juga romo atau bruder melakukan promosi panggilan dimanapun, tetapi itu bukan satu-satunya cara. Ternyata Tuhan kadang memanggil itu tidak lewat promosi panggilan seperti di sekolah dan lain. Itu salah satu aja. Syukur kalau ada, kalau enggak ya jalannya Tuhan gitu. Dan di sini saya akan sedikit berbagi saja pengalaman saya. Sampai sekarang saya sangat merasa bahagia menjadi seorang misionaris Claretian yang kalau biasanya mungkin Bapak Ibu melihat bahwa panggilan itu harus seseorang yang rajin ke gereja, orang yang banyak sekali yang rajin berdoa dan lain-lain. Kalau saya berbeda. Sejak kecil itu kalau disuruh ke gereja itu harus marah-marah dulu, dikejar-kejar oleh orang tua, karena kami tinggal di lingkungan yang sangat minoritas, kebanyakan Protestan. Jadi saya lebih banyak berdoa di gereja Protestan. Jadi baru kelas 6 itu baru terima komuni yang pertama, karena gerejanya jauh sekali. Kita harus berjalan kaki kurang lebih 5 kilometer, jauh lah, 2-3 jam baru sampai ke gereja. Itu yang membuat kemudian saya jadi malas. Berdoa rosario, kalau orang rajin doa rosario untuk Suster Ika, malu banget kalau doa rosario, jadi selalu disembunyikan di sini. Atau tiap kali doa rosario itu tuh malu, saking malunya salah terus, sampai SMA juga salah terus doa rosario, entah kenapa. Gitu. Dan saya juga kaget kok tiba-tiba berada di sini. Itu setelah tamat SMA, kemudian saya merasa terpanggil, meskipun masih malu, nanti apa kata teman-temanku. Gitu, jarang ke gereja dan lain-lain. Saya lebih memilih untuk mengikuti latihan pencak silat daripada pergi doa rosario gitu. Sampai ibuku mengatakan seperti ini, nanti Bunda Maria marah loh gitu. Jadi takut kan aku gitu, digituin sama orang tua gitu. Di sini saya mau mengatakan bahwa peran keluarga itu sangat penting untuk kami. Sejak kecil yang selalu saya dengarkan dari orang tua adalah berdoa untuk panggilan gitu. Dan akhirnya setelah saya kaul kekal, saya mendengarkan cerita dari bapak saya bahwa sejak kecil ternyata dia selalu berdoa untuk semoga ada salah satu anaknya yang akan menjadi biarawati atau akan menjadi romo. Itu doanya baru saya ketahui ketika saya sudah berkaul kekal gitu. Jadi terima kasih untuk semua keluarga. Saya yakin di sini semua keluarga pasti akan mendoakan untuk panggilan setiap hari gitu, atau bahkan menceritakan kepada anak-anaknya, siapa tahu Tuhan memanggil. Terima kasih, itu dari saya. Iya, jadi kesimpulannya Suster, kita aksi panggilannya ke keluarga ya. Ke keluarga aja. Gitu. Jadilah berkeluarga. Iya, atau mungkin Suster baiknya kita apa ya? Ya, doa dari keluarga itu bagian dari panggilan juga. Jadilah berkeluarga tidak apa-apa, tapi yang utama mendoakan. Iya. Mendoakan terus dan membiasakan hal-hal yang baik di dalam keluarga. Ya, siapa tahu nanti justru itu juga ada panggilan-panggilan yang lain. Demikian dari kami. Terima kasih. Kadalam.
kecil frater memberikan telah tampil untuk menarik perhatian kita akan panggilan. Marilah kita menyampaikan doa syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dikandung yang berkata secara dan Pilatus, bisa dikatakan yang menangkan, yang belum bertempat penantian pada hari keempat bagi yang mati, dan surga dan kudus dan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari siapa yang aku percaya Roh Kudus secara pengampunan dosa, pengampunan dan kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaraan Yesus. Bagi para pembela gereja, semoga para pembela gereja menuntut umat Allah seperti teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon Tuhan, bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus. Semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Bagi hidup kita masing-masing, marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semua keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu.
Hasil pokok anggur dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Doalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan kepada keselamatan kita serta keselamatan yang kudus. Ya Allah, dalam perayaan misteri Paskah ini, kami bersyukur kepadamu. Sudahlah Engkau terus-menerus membaharui hidup kami, supaya kami dapat mengenyam sukacita abadi dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Mengatakan misteri iman kita. Kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, dan Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Robertus serta semua orang. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kenakan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan orang kudus sepanjang masa, dan hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dan persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan terus ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Surga, di
bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, tapi menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu telah bersabda kepada para rasul, yang aku tinggalkan bagimu, kami aku berikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu yang hidup dan beraja sepanjang. Amin. Ibadah Tuhan selalu terus. Dan bersama lihatlah anak domba Allah menjaga Dia yang menghapus dosa dunia, kepada saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Darah Kristus melindungi aku, mereka hidup. Amin.
Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau menuntut kami menyapa nama kami masing-masing dan memberikan makanan kami secukupnya. Kami mohon janganlah biarkan kami tersesat, tetapi semoga kami setia mengikuti Putra-Mu menuju kehidupan abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak dan saudara-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita merayakan Ekaristi pada hari Minggu Panggilan. Lalu kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan memanggil putra-putrinya untuk berkarya di dalam bidangnya. Marilah kita mohon berkat untuk Tuhan bersama-sama.